Sesi pertama sudah saya foto tuh Pak, dokumentasinya. Oh, tadi sudah? Oke, Sudah siap. saya share di grup. Oke, karena itu sebagai bukti kuliah saya juga nanti. Oke, sudah pada masuk belum? Oke. Tadi sampai mana? Iya. 10 juta tadi Pak, penjualan ya? Oke. Ya, di penjualan ya. Kita contohkan begitu. Kan selama ini karyawan itu sudah dipermudah gitu. Mereka itu sudah tinggal menyelesaikan pekerjaannya itu sudah by system gitu. Nah, jadi manajer sama supervisor itu bisa meminta mereka untuk mengembangkannya. Nah, contoh, kalau misalkan Bu Leni sebagai orang penjualan, Bu Leni itu misalkan minggu ini kita dapat 10 juta. Minggu kedua di bulan Januari itu hanya 9.500.000 gitu. Nah, minggu ketiga itu naik jadi 11 juta gitu. Jadi kita melakukan analisa, kan itu kan nanti ada resumenya tuh kan, ada jumlahnya gitu, jumlahnya. Nah, jadi seperti di dalam apa? Jadi kita membuat seperti analisa deskriptif dan deskripsi. Kita sudah buat nih trennya, produk A itu minggu pertama, kedua ternyata penurunan, ketiga juga melakukan penurunan. Tapi produk B minggu pertama, kedua itu naik, ketiga naik gitu loh. Apa penyebabnya? Jadi itu harus ditanya. Bagaimana kita bisa tahu itu penyebabnya? Otomatis kan kita bekerja sama dengan sales. Ya kan? Jadi kita ada kemampuan di sana untuk berkomunikasi. Maka di sini, di dalam kompetensi, ada yang namanya kompetensi secara umum, itu ada pengetahuan, ada keterampilan. Di dalam keterampilan, itu ada salah satunya adalah keterampilan komunikasi. Ya, makanya saya minta nanti dibagi di kelompok ini harus jelaskan itu. Kriteria daripada kompetensi itu apa saja. Ya. Ini saya bisa share? Nih, contoh ya. Ini karakteristik kompetensi. Ya, karakteristik kompetensi itu ini menurut si Spencer. Ya, kompetensi kerja. Nah, itu ada lebih tersembunyi di dalam diri individu. Jadi ini kurang secara terukurnya ini lebih kepada subjektif. Ya. Tapi kalau yang mudah diukur itu ada dua. Knowledge dan skill. Ya, knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam pengetahuan itu apa saja? Secara garis besar, itu ada memiliki pengalaman, wawasan, pendidikan formal. Ya. Yang berikutnya ada keterampilan. Inilah keterampilan ya. Ada keterampilan konseptual, interpersonal, ada keterampilan teknis, ada kemampuan fisik. Gitu ya. Nah, di dalam keterampilan ini sebenarnya ada satu lagi yang namanya keterampilan komunikasi. Kalau yang dikatakan keterampilan konseptual, ini makanya gini, orang yang memiliki keterampilan konseptual ini memiliki visi yang jauh. Dia bukan bercerita tentang dirinya bagiannya saja. Dia tidak cerita lokal, tapi dia visinya jauh. Orang yang memiliki kemampuan misalkan gini, walaupun dia di bagian penjualan, dia tidak hanya berpikir tentang bagian penjualannya. Dia bisa memiliki kemampuan berpikir apa yang dia kerjakan memiliki efek apa terhadap bagian-bagian lain. Jadi dia tidak muncul egosentrisnya. Gitu. Jadi kalau orang yang hanya memikirkan bagian dia tanpa memikirkan yang lain,
bagian-bagian lain itu masih memiliki pemikiran orang pekerja, bukan pemikiran seorang pimpinan. Karena kalau pemikir orang pimpinan, dia tidak hanya bercerita konsepnya di bagian dia saja. Tapi sekali lagi saya jelaskan, dia berpikir efek daripada pekerjaan dia. Ya, dia memikirkan bagaimana kalau seandainya saya buat begini, ke bagian lain memiliki dampak apa. Gitu. Itu orang yang memiliki konseptual. Jadi dia secara tidak langsung memikirkan perusahaan secara utuh. Memikirkan organisasi itu. Makanya kalau orang yang hanya berpikir tentang bagiannya saja, nah itu bukan tipikal pemimpin. Itu tipikal pekerja. Gitu. Jadi kalau mau menjadi pemimpin, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan konseptual. Jadi dia tidak bercerita hanya teknis. Gitu. Jadi ada efek yang terjadi dari setiap, karena kan setiap bagian itu memiliki efek kepada bagian-bagian lain. Ya, nanti kita kembali kepada pertanyaan Bu Leni. Ya, terus ini keterampilan interpersonal. Nah, ini keterampilan interpersonal ini biasanya kalau accounting itu introvert. Ya, orang introvert itu biasanya nggak terlalu banyak interaksi dengan orang-orang lain. Dia masih cenderung lebih memikirkan apa ya? Dia asik dengan diri dia sendiri, asik dengan pekerjaannya. Dia nggak banyak cerita gitu loh. Dianya itu nggak banyak mengumbar cerita, tapi kerja gitu. Ya, itu. Jadi kita keterampilan interpersonal itu karena di dalam sebuah sistem hasil pekerjaan kita harus bisa mengkomunikasikan kepada bagian yang terkait. Gitu. Kita harus bisa meyakinkan orang bahwasanya pekerjaan kita ini tidak memiliki efek buruk kepada pekerjaan mereka. Ya. Kita harus bisa meyakinkan rekan-rekan kerja kita ya bahwasanya pekerjaan kita ini bisa mendukung pekerjaan yang lain. Jadi kita harus pintar untuk berinteraksi secara komunikasi, baik secara verbal ataupun secara bahasa tubuh, gitu ya. Itu harus kita pahami. Jadi kalau di dalam dunia kerja itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan teknis itu, gitu. Teknisnya. Oke. Ini keterampilan teknis otomatis. Ya, keterampilan teknis wajib dimiliki setiap orang memegang satu bagian kerja. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaannya Bu Leni tadi. Ya. Nah, sekarang kan sudah ada sistem nih. Tadi ya, saya sudah jelaskan dari awalnya. Nah, ketika sistem itu sudah jalan, maka diberikan satu tantangan kepada karyawan. Jadi harus ada memiliki tantangan. Ya tadi salah satunya buat karyawan itu untuk menganalisa hasil kerjanya. Jadi dianya tidak udah siap nginput, selesai laporan, selesai gitu. Dia tidak memikirkan ya sudah gitu. Kenapa ini tidak dilakukan. Jadi kalau mau memanfaatkan sistem itu ya seperti itu gitu. Karena itu yang sering dulu kita lakukan waktu pas saya di perusahaan. Karena kalau tidak seperti itu, manajemen akan membantu manajemen untuk pengambilan keputusan, gitu. Dengan adanya analisa-analisa yang dibuat itu membantu manajemen mengambil keputusan. Oke, ada lagi yang bertanya? Mungkin ada yang masih kurang dijelaskan tadi. Boleh nih? Jadi pengukuran itu juga termasuk subjektif Pak dari yang Bapak sampaikan ya Pak. Bahwa dia bisa menganalisa, maksud saya mungkin yang dimaksud Kak Leni bagaimana mengukurnya, mungkin ada parameter apa, mungkin diisi apa atau gimana gitu. Ya, itu termasuk subjektif. Karena itu mungkin tidak ada
di dalam job desk-nya gitu. Terkecuali memang dituangkan di dalam job description. Jadi kalau di dalam ada job description-nya itu, di penjelasan daripada tugasnya, itu biasanya manajemen itu memiliki tick mark. Ya. Walaupun itu tidak dilakukan oleh si manajemen, jarang sekali orang itu mengukurnya itu secara objektif. Pengukuran karyawan ini jarang sekali objektif. Subjektif. Jadi IP itu harus 2. Ya kan? Yang pertama ilmu apa? Indeks prestasi, yang kedua ilmu pendekatan. Ya kan? Itu. Jadi subjektif sekali. Sehingga gini, kita memiliki kemampuan dari orang lain, tapi cara komunikasi kita untuk menyampaikan sesuatu kepada pimpinan tidak disukainya, itu juga tidak akan bisa. Gitu. Makanya itu kemampuan komunikasi. Gitu. Pengalaman begini ya, saya punya teman, orangnya pintar, accounting-nya saklek. Ya. Tapi orangnya itu tidak bisa melihat sesuatu hal itu dengan apa? Dengan kacamata yang lebih luas gitu. Lebih luas itu maksudnya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan orang lain gitu. Kan kalau kita di dalam satu organisasi ini bagaimana kita itu ya sebagai karyawan bisa menari sesuai dengan musik yang ada gitu. Makanya kalau kita mau survive di dalam perusahaan bukan kategori menjilat. Ingat, bukan kategori menjilat atau kita ya istilahnya angkat telur atau apalah begitu ya istilahnya. Kita berbuat do the best gitu. Kita lakukan dengan pekerjaan kita, mengambil hati pimpinan itu dengan kinerja kita sendiri gitu. Yang di luar dugaan dia. Tanpa harus kita datang dianya, oh iya Pak, begini, aduh Bapak ganteng, Ibu cantik, begitu ya. Itu kan itu tidak seperti itu gitu. Datang dia ke kantor tiba-tiba kita datang udah menampak serius atau apa, itu tidak seperti itu gitu. Tapi yang tadi kita punya pekerjaan, ada hasil pekerjaan, kita analisa, kasihkan ke dia. Yakin dia langsung tercengang. Gitu. Dia memberikan itu. Itu pernah saya lakukan sekali. Sebenarnya saya tidak pernah tahu itu kejadian itu akan menjadi efek yang positif pada saya. Kejadiannya begini, pengalaman. Perusahaan saya ini ada ikan, ya perusahaan ikan. Pada satu hari, oh, ini macam bahasa cerita ini ya kan, dongeng ya. Pada satu hari, pabrik itu mati mesinnya. Tidak bisa beroperasi. Tidak bisa beroperasi. Tapi ikan sudah sempat dipanen. Dia tidak bisa masuk ke pabrik gitu loh. Tidak bisa diolah di pabrik gitu. Udah sempat berapa truk gitu. Masuk udah sempat truk apa? Jadi kan yang belum sempat dipanen kan bisa di-cancel, panennya tidak jadi gitu. Tapi dia sudah berjalan nih. Bayangkan aja dari Danau Toba ke Pantai Cermin. Dianya sudah ngantri ini di Pantai Cermin. Di pabrik itu, tapi nggak bisa masuk gitu. Nah, jadi di situ sementara saya juga bukan bagian di situ gitu. Saya tidak di bagian pabrikannya, saya di pembenihannya gitu. Tapi ikan yang sudah ada ini dilimpahkan ke bagian kami gitu untuk membantu memasarkan secara hidup ke Kota Medan. Ini pengalaman. Nah, singkat cerita, ini terjual nih ikan dengan surat jalan apa semuanya terjual. Saya tanpa ada embel-embel gitu ya. Pada saat itu saya lakukan analisa gitu. Analisa ini ikan sekian masuk sekian ini. Perkiraan ikan air sekian itu sampai analisa air karena kan ikan itu harus hidup nih. Yang apanya ikan ini harus hidup. Nah, saya analisa ini ikan harus masuk sekian, jumlah terjual sekian, berarti ada varians, ada terjadi penyusutan atau ada terjadi ini. Saya buat di situ analisanya. Setelah itu uang terjual sekian. Oke, penjualan ke sana. Itu saya jelaskan di situ semuanya, saya serahkan. Pimpinan jadi tercengang gitu. Ini tidak pernah ada terjadi gitu.
Saya juga tidak sadari itu adalah kejadian yang memberikan efek positif sama saya. Berselang 1 bulan, saya dipindahkan jadi head controller wilayah Sumatera. Hanya efek dari situ gitu. Itu. Jadi maksud saya menyampaikan ini kepada kalian, mana tahu Bapak Ibu menjadi seorang pekerja gitu kan. Sistem ini kan sudah ada gitu. Bagaimana kita membuat sistem ini menunjukkan kinerja kita? Karena tujuan mulia membuat sistem yang bagus itu adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen. Lah kalau ada sistem sudah makin bagus tapi kinerja karyawannya tiba-tiba udah selesai pulang ini tidak ada tambahan yang lebih baik gitu kan? Ya untuk apa gitu? Ya, jadi itu dianya. Harus ada satu tantangan dibuat kepada karyawannya, Bu Leni. Mungkin pengalaman di kantor atau di mana ya. Jadi harus dibikin tantangan kepada karyawan. Itu. Kalau kita tidak buat tantangan kepada karyawan, ya nggak kelihatan dia. Yang penting dia selesai report, selesai gitu. Itu dia. Jadi banyak sih sebenarnya pengukuran kinerja karyawan yang tanpa kita sadari ya, untuk apa namanya, karyawan itu bisa dipacu untuk lebih berkinerja lagi. Oke, ada pertanyaan? Berarti Pak, dari tadi kesimpulan yang Bapak sampaikan, bahwasanya si karyawan ini kita bisa melihatnya mereka bisa keluar dari zona nyamannya, seperti itu ya Pak? Iya, that's right. Ya, karena kan kalau sistem ini kan udah ada jadi gitu, tinggal masuk-masuk aja udah selesai gitu kan. Nyaman dia dibuat sistem ini. Tapi bagaimana dia bisa memiliki tantangan keluar dari zona nyamannya? Dia harus bisa lebih memberikan kepada perusahaan itu apa kontribusi selain daripada menyelesaikan pekerjaan intinya gitu. Ya coba dong kamu bikin analisa misalnya gitu. Analisa dari pekerjaan kamu seperti apa. Jadi kelihatan di sana kemampuan si karyawan itu seperti apa gitu. Apakah dia layak untuk dinaikkan levelnya atau cuman hanya sebatas itu saja gitu. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Pak Hardi? Oke, sudah ada yang bisa di-sharing? Bisa, Pak. Ya, oke, silakan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan Bang Hardianto, apakah perbedaan sistem, subsistem, dan suprasistem? Ya gitu, Bang? Iya, Bang. Oke. Jadi sistem adalah kumpulan atau komponen apapun, baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain, dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi kalau subsistem itu bagian dari sistem tadi. Ada komponen atau bagian dari suatu sistem. Jadi itu ada subsistem. Dan kalau suprasistem itu kumpulan dari sistem-sistem. Jadi misalkan saya kasih contoh di sebuah perusahaan, itu kan namanya sistem ya. Di sistem itu ada bagian penjualan, bagian pembelian, bagian itu namanya penjualan, pembelian atau barang-barang segala macam itu, mutasi barang itu mungkin subsistemnya. Subsistem itu saling berhubungan sehingga menjadi satu sistem. Nah, suprasistem tadi, jadi perusahaan ini dia mempunyai cabang-cabang lain. Jadi sistem cabang A, sistem cabang B, sistem cabang C, sehingga konsolidasi keduanya itu disebut dengan suprasistem, super sistem. Mungkin itu Bang Hardi. Kayaknya nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena itu sudah memang itu jawabannya. Oh, alhamdulillah. Jadi
Subsistem itu ya bagian daripada sistem. Dari sub-subsistem itu yaitu dari bagian subsistem. Contoh tadi sudah disebutkan ya. Ada perusahaan itu adalah sebuah sistem. Organisasi seutuhnya itu adalah sebuah sistem. Ya. Jadi kalau makanya itu kita mau mengatakan dia subsistem, sebuah subsistem, maka kita melihat dari struktur organisasinya. Ya. Jadi dari struktur organisasi. Makanya kemarin kita bercerita ketika kita mau melakukan pengembangan sebuah sistem, kita harus melihat dulu struktur, kita mau membentuk struktur organisasi dulu. Kita bisa memahami dan bisa mengembangkan apa yang mau kita mau. Gitu ya. Kalau kita misalkan di bagian di perusahaan, ya tergantung, kemarin juga saya sebutkan, kita harus tahu proses bisnisnya dulu. Gitu. Yang pertama-tama. Ketika kita sudah tahu proses bisnis kita, maka kita tentukan struktur organisasi kita. Ya. Setelah itu, kita tentukan visi dan misi kita. Apa visi dan misi kita? Tujuan perusahaan itu seperti apa? Kalau misalkan perusahaan itu mau memproduksi, produksinya itu kita lihat dulu, pangsa pasar kita siapa? Levelnya siapa? Apakah kita mau kepada kalangan atas, menengah, seluruh kalangan? Itu baru kita tentukan. Situ kita bisa ketahui bahwasanya visi kita segimana. Nah, ketika kita sudah menentukan visi dan misi kita, kita sudah menentukan bagaimana kita ketersediaan supply daripada produksi kita. Karena kita sudah tentukan ini pasar kita siapa. Gitu. Nah, dari situ kita tahu. Di sanalah kita bagi strukturnya yang menangani semuanya sehingga di situ ada terjadi subsistem. Setelah sistem itu terjadilah sebuah subsistem. Gitu. Kalau misalkan kita bagian penjualan, ya, kita misalkan itu adalah sebuah sistem. Subsistem. Sorry. Dari sistem jadi subsistem. Nah, di dalam penjualan ini kita ada dua lagi kita misalkan. Ada penjualan ekspor, ada penjualan impor, penjualan lokal kita misalkan. Itu bisa dibagi lagi kan? Ya, itu kan memiliki sistem subsistem itu kan prosedurnya beda-beda tuh. Penentuan harganya beda, bagaimana apanya itu beda kebijakannya. Pemberian diskonnya beda gitu. Jadi kan mungkin itu bisa dibuat oleh dipegang oleh dua orang yang berbeda misalkan. Jadi manajer penjualan ada supervisor, ada bagian penjualan, ada penjualan lokal misalkan. Ya kan? Itu ada kalau misalkan perusahaan gede yang bisa dibagi. Makanya itu kita lihat proses bisnisnya seperti apa. Struktur organisasinya seperti apa. Itu yang kita buat. Sehingga di situ kita bisa buat sebuah subsistemnya. Dia masuk dibuat satu subsistem atau dia satu aja gitu. Makanya kita harus ketahui struktur organisasinya. Sama seperti di pembelian. Kalau dia di perusahaan besar, pembelian impor ada, pembelian lokal ada yang nangani. Gitu. Nah, itu adalah bagian daripada subsistem. Subsistemnya. Sistem pembelian. Di dalam pembelian itu banyak lagi subsistem yang kita bisa buat. Bagian hutang, ya, bagian supply barang atau semuanya itu bisa banyak. Itu dia. Ya, itu adalah penjelasan tambahan dari saya untuk mengembangkan jawaban dari orang Pak Swa. Oke, ada yang lain? Mau menjawab pertanyaan dari Kak Leni, Pak. Siap. Kriteria yang dikatakan berkualitas. Itu yang pertama itu harus memiliki manfaat yang dapat diterima oleh pengguna informasi akuntansi. Yang kedua itu dapat dimengerti oleh pemakai informasi akuntansi berdasarkan pemahaman pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga itu relevan. Yang keempat itu dapat diuji kebenarannya. Yang kelima itu independen atau tidak memihak. Yang keenam itu menggunakan data yang akurat. Kemudian itu 7 dapat digunakan untuk memprediksi data keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian itu dapat memberikan informasi yang merupakan gambaran umum mengenai penolakan atau penerimaan suatu perencanaan terkait aktivitas perusahaan keuangan. Diperlukan tepat waktu agar perusahaan dapat mencegah atau melakukan suatu kebijakan
dalam pengambilan keputusan. Kemudian itu dapat dibandingkan dengan konsisten. Itu sih kriteria informasi akuntansi. Oke, sumbernya dari mana? Ya Pak, Sumber dari mana? sumbernya itu dari ini Pak, ada jurnal Pak. Ya, jadi kalau gini ya, untuk Bapak lebih jelaskan lagi di sini. Kalau untuk karakteristik informasi, ya karakteristik informasi yang berkualitas itu kita ngacu kepada dari PSAK ya. Nah, kalau udah ada jadi bukunya itu ada punya buku siapa? Aduh lupa saya. Si Christian dan apa namanya itu? Dia membuat di situ standar apa akuntansi keuangan. Jadi kalau kita mengacunya kepada PSAK ya. Itu pertama-tama itu muncul adalah relevan. Ya, itu. Jadi informasi yang berkualitas itu yang pertama adalah relevan. Yang kedua dapat dimengerti, ya. Ada daya uji. Yang dikatakan daya uji gimana ya? Dapat dilihat kebenarannya, Pak. Dapat dilihat kebenarannya. Nah, ngelihat kebenarannya gimana? Abstrak sih. Nah, jadi kalau seandainya Pak Prayoga mengakukan penelusuran, akan sama hasilnya dengan Bu Rizky. Gitu. Maka itu dia dapat diuji. Jadi bisa dibuktikan dia. Ya. Jadi informasi itu harus bisa dapat dibuktikan. Kalau dia nggak bisa dibuktikan itu nggak bisa diuji karena nggak mungkin misalnya si A yang melihatnya seperti apa, si B tidak melihatnya berbeda, itu berarti tidak bisa diuji, ya. Jadi pengukurannya. Terus ada netral. Jadi informasi yang berkualitas itu harus netral. Dia tidak berpihak kepada siapa-siapa. Dia nggak ada kenal cebong sama kampret. Ya, dia tidak kenal itu gitu. Jadi dianya berada pada kondisi normal. Dianya itu netral. Dia tidak mengenal siapapun orang yang membutuhkan, tidak berpihak kemana-mana. Nah, berikut itu ada yang disebut dengan tepat waktu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Tepat waktu di dalam sistem informasi dengan di dalam informasi itu berbeda. Nanti kalian kalau melihat sistem informasi itu akan menemukan yang namanya dimensinya tepat waktu juga. Ya. Tapi kalau tepat waktu yang ada di dalam informasi itu artinya adalah ketika informasi itu kita butuhkan ada gitu loh. Jadi ketika informasi itu kita butuhkan ada. Tapi kalau sistem yang dikatakan tepat waktu itu menyelesaikan satu pekerjaan, dia memiliki waktu yang ditargetkan. Contoh, penyelesaian laporan keuangan tanggal 2 harus kelar. Ya. Berikutnya, kalau seandainya siapa namanya? Si Taylor misalkan ya, si Taylor ini habis lagi ya. 10 menit lagi, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Si Taylor, kalau Taylor misalkan 3 menit, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi arti kalau di dalam sistem, tepat waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Itu contohnya tadi, menyelesaikan laporan keuangan, disepakati sistemnya seperti apa. Ya, tanggal 2 atau tanggal 3 harus selesai. Atau tepat waktu, akhir bulan selesai. Kalau lewat dari situ berarti tidak tepat waktu sistemnya. Gitu. Ya, Taylor 3 menit harus selesai. Apabila penyentoran di bawah 10 juta, misal. Kalau lebih dari situ berarti ada apa? Begitu. Maka kita tidak pernah temukan Taylor itu banyak ngobrol.
tidak kita temukan. Teller itu banyak ngobrol di counter. Gitu. Jadi kalau punya teman teller, ketika kita menyetorkan, dia nggak mau ngobrol sama kita, jangan katakan dia sombong. Gitu. Ya. Jangan katakan dia sombong. Ah, si Anu itu sombong kali. Kalau aku datang ke bank, dia nggak mau diajak ngobrol kan. Ya gimana, orang CCTV ya kan, kiri kanan nengokin dia ya. Gitu kan. Ya, kalau dia mau kinerjanya jelek, ya gimana ya lakukan gitu kan. Ya, jadi dia ngobrol itu palingan hanya menyapa si siapa namanya, si customer. Selamat siang Bapak, katanya gitu. Ada yang bisa saya bantu? Nyetor berapa Bapak? Oh iya, Bapak udah lama ya, tapi sambil kerja nih. Gitu. Udah lama ya nggak datang Bapak. Itu boleh. Tapi tidak sambil berhenti dia ngobrol ya. Iya loh, kemarin itu begini loh Bapak, ya begini. Nah, itu. Tidak kita temukan hal yang demikian. Ya. Marah lah nasabah di belakangnya, Pak. Oke, ada pertanyaan jawab lagi, silakan. Oke, siapa yang bisa di apa? Halo, Pak. Sorry Ya. Pak, tadi aku mau balik ke yang tadi punya sistem, subsistem, dan suprasistem. Jadi suprasistem ini berfungsi untuk apa, Pak? Berarti dia hanya untuk hasil akhirnya aja ya, Pak ya? Untuk pengguna, untuk lihat sistemnya berjalan atau tidak gitu aja? Iya, itulah idenya untuk analisanya. Oh, berarti untuk analisa, pada saat mau pengembangan, kan dianya di sana. Gitu. Oh, berarti kan kalau sama kita dengan review juga, Pak, berarti ya? Oh, Jadi iya, di akhir tahun betul. di review kembali, lihat hasil untuk kinerjanya gimana, si karyawan A dengan perusahaan ini gimana gitu lah ya Pak ya? Ya, bisa seperti itu. Jadi dia itu apa namanya ya? Sebagai alat kali. Nah, oke. Ya, ada yang lain? Silakan, ada yang bisa dijawab lagi, Pak Suha? Oke, saya coba menjawab punya pertanyaan dari Kak Tiarma, manfaat komputer dalam sistem informasi akuntansi. Siap. Ya, jadi sistem itu kan juga bisa manual dan computerized. Jadi manfaat komputer itu bisa mengotomatiskan kerjaan dari sebuah pekerjaan ya. Jadi informasi atau mutabarik informasi diolah oleh sebuah komputer. Itulah manfaat komputer dalam sistem informasi. Kemudian pengaruh kompetensi pengguna terhadap kinerja SIA. Tadi sudah disampaikan bahwa kompetensi tadi kan adalah skill. Jadi kalau semakin pahamlah pengguna itu terhadap sistemnya itu, maka akan mempercepat proses kinerja tadi. Gitu. Teringat tadi saya sudah sampaikan yang di Muamalat tadi. Waktu awal-awal saya adalah alumni pertanian, tapi dia di bagian operation pembiayaan itu menginput data berdasarkan akuntansi, debit ini, kredit ini. Stres saya betul. Tapi memang karena terus, jadi itu memperlambat kinerja kita untuk memahami pekerjaan saya itu. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak seperti itu lagi. Dia hanya masukkan nomor kartu, angsurannya berapa, langsung terdapat rekening segala macam. Jadi kompetensi itu bisa mempengaruhi kinerja sistem informasi tersebut gitu. Walaupun tadi disampaikan dalam jurnal tadi kompetensi itu tidak berpengaruh nyata, itu maksudnya karena sudah diambil alih oleh sistem. Sebagian kemampuan tadi sudah diambil alih oleh sistem. Nah, jadi makanya kalau kita mau tetap tetap mau dipakai dalam sebuah perusahaan, tadi seperti kata Pak Ilham, upgrade terus kemampuan kita agar nanti komputer itu kalah sama kita. Karena komputer yang buat manusia. Itu Pak. Oke. Umi. Ya. Jadi saya kembali lagi kepada suprasistem. Suprasistem itu begini juga ya yang dikatakan. Dianya itu adalah kalau tahu holding tahu? Penggabungan beberapa perusahaan. Contoh macam BUMN perkebunan.
Nah, PTPN 4 itu adalah sebuah sistem karena dia cerita organisasi. Maka holdingnya itu yang menjadi suprasistem, dia yang menggabungkan sistem-sistemnya gitu. Kalau misalkan ada si ini perbankan HSBC kita misalkan, ya, grup HSBC itu ada nggak? Gitu. Misalkan Ciputra, gitu ya. Nah, Podomoro itu kan grup ya. Jadi dia itu penggabungan seluruhannya itulah suprasistem. Jadi yang lebih besarnya lagi daripada sistem itu. Jadi kalau kalau di rumah tangga, ya kan, kita itu punya ada beripar-ipar semuanya, itu kan sistem rumah tangganya masing-masing kan. Nah, ada mertua, nah itu suprasistemnya itu rumah mertua, gitu. Gitu ya, yang ngaturnya. Kalau di provinsi, misalkan pemerintahan Kota Medan, apa semuanya, suprasistemnya itu adalah provinsi, gitu. Di sana. Maka itu kita melihat hierarkinya lagi, gitu. Itu dia, suprasistem. Kalau misalkan kita katakan bahwasanya di bagian penjualan itu adalah sebuah sistem, maka yang di atas penjualan itu menjadi suprasistem. Tadi cerita tentang Bu Charma apa tadi? Manfaat komputer dalam SIA dan pengaruh kompetensi pengguna terhadap kinerja SIA, Pak. Oke, jadi kita ketahui kemarin itu kita kan sudah ada bahas ya dari awal. Sistem itu ada dua, ya. Ada yang berbasis komputer, ada yang berbasis manual. Ya, sekarang ini konteksnya kita itu lebih cenderung kepada yang berbasis computerized. Kenapa dia berbasis computerized? Untuk mempermudah kerja. Tidak lagi kita menggaris-garis kalau akuntansi. Tetapi prosedur untuk memasukkannya itu, gitu ya. Memasukkannya itu, misalkan kita mau menuliskan voucher pengeluaran uang, ya, di dalam perusahaan itu kan ada voucher ya, atau masuknya ada pengeluaran, itu kan dibuat voucher dulu untuk penginputan di sistem. Ya, di aplikasi sebuah sistem. Nah, ketika dianya itu mau dituliskan voucher, yang mengapprovalnya siapa? Itulah dia secara manualnya. Yang mengotorisasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab di sana? Selain daripada si kasir, siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran ini? Itu adalah bagian daripada sistem, walaupun itu tidak terlihat. Orang melihatnya sekarang, sekali lagi saya jelaskan, orang melihatnya yang udah ada di aplikasi. Gitu. Sebelum masuk penginputan proses, orang tidak melihatnya. Gitu. Ada prosedur yang harus dijalankan. Gitu. Ya, jadi komputer itu adalah untuk mempermudah, mempercepat, ya, untuk proses pekerjaan satu proses kerja. Kalau pengalaman saya melihat dulu pada almarhum ayah saya di perusahaan PTP ya, dulu PTP 6 namanya. PTP 6 di Asahan. Jadi dia kalau udah akhir bulan itu begadang